suara Tuhan jelas dari Bapak Ibu. Kamu pulang, istirahat. Saya nggak mau. Teman-teman sahabat saya, bahkan bos saya, Kristi pulang. Saya kalau misalnya jam 3, jam 4 pagi masih di project, ada Pak Hatman datang. Bu Kristi kenapa masih ada? Karena saya ngotot untuk dapat bonus sebenarnya. Sahabat Cross Talk, kembali bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Cross Talk. Mengenai kehidupan anak-anak Tuhan yang walaupun mengasihi Tuhan, namun tantangan demi tantangan datang dalam kehidupan mereka. Saat ini bersama dengan saya, narasumber kita, Ibu Kristi Damayanti. Selamat datang Bu Kristi. Terima kasih sudah berkenan hadir di tempat ini, Bu, untuk sharing-sharingnya. Oke. Baik, sahabat Cross Talk, mungkin tidak banyak orang mengalami seperti Ibu Kristi Damayanti. Banyak sekali diizinkan Tuhan terjadi. Mari coba kita simak ya, kisah hidup Ibu Kristi yang amat sangat menginspirasi kita bersama. Bu Kristi, ya. Saya sangat terinspirasi setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Kristi dan juga melihat sosial medianya, ya, melihat YouTube-nya. Kita ngobrol santai aja ya, Bu. Ya, okay. Kami rindu bahwa semua narasumber yang kami ajak dalam ngobrol-ngobrol ini pasti memiliki kehidupan yang bisa jadi inspirasi, membuat orang merasa, oh ya ternyata saya nggak sesulit dia loh, tapi saya begitu banyak mengeluh dan sebagainya. Ya, kita akan coba dengar dari Ibu Kristi sendiri pengalamannya. Dari ngobrol-ngobrol kita, Ibu Kristi kan kalau nggak salah eyangnya adalah seorang hamba Tuhan ya, pendeta ya. Terus ayah ibunya insinyur ya Bu ya? Dua-duanya. Pengusaha. Ya, dulu bapak saya pegawai DKI sebelum pensiun. Oh, pegawai DKI. Dan beliau sekarang, waktu itu sebelum meninggal, beliau sebagai direktur utama satu perusahaan besar. Oke. Dia dengan teman-temannya. Iya, tapi dasarnya juga seorang insinyur ya. Saya belajar banyak dengan bapak saya. Menurun kepada Ibu Kristi yang adalah seorang arsitek. Betul ya Bu ya? Pendidikannya sudah S2 arsitektur ya Bu? Ya, S2-nya manajemen. Oh, S2-nya manajemen. Yes. Kemudian sempat menjadi dosen, setahu saya juga. Ya, sudah hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Sebelum kena stroke. Sebelum kena stroke? Ya. Jadi sahabat Cross Talk kalau mendengar Ibu Kristi bicara agak sedikit terbatah, itu karena stroke yang dialaminya. Lidahnya masih kaku. Tapi tidak menghentikan beliau untuk terus berbicara ya. Iya, harus cerewet. Kalau enggak beres-beres. Karena sudah 13 tahun stroke, suaranya masih begini. Kalau enggak cerewet gimana? Oke. Itu semacam terapi ya Bu? Yes. Tidak berhenti bicara adalah terapi juga gitu. Oke. Baik, Bu Kristi boleh cerita sedikit masa lalunya, menikah di usia berapa Bu Kristi? Hampir 27. Iya. Nah, setelah menikah itu kemudian Ibu Kristi kan hamil anak pertama, anak kedua. Di situ pun sudah terjadi tantangan yang besar. Mungkin Bu Kristi bisa ceritakan. Hamil pertama guguran. Kita nggak tahu masalahnya apa. Dokter juga bilang, kamu sehat, kenapa kamu keguguran? Ya nggak tahu dokter. Akhirnya saya diperiksa di RCM dan itu ternyata di rahim di dekat ginjal itu ada 2 miom besarnya 11 cm. Wow. Dua, ini tangan saya nggak bisa pakai ya. Jadi 2 kanan kiri dekat ginjal dan itu nggak kelihatan kalau di USG. Jadi USG masuk dan itu besar sekali. Makanya kenapa dari kecil perut saya besar. Ternyata itu sudah ada sejak lama. Sejak masih belum kecil. menikah masih kecil karena kan
kita nggak kepikiran untuk periksa kan. Jadi itu ternyata ada miom dan itu harus di treatment di diatermi untuk mengecilkan. Kayak di roti panggang atasnya belakang jadi merah, mengecil untuk bisa hamil. Oke. Gitu kan? Iya. Tuh. Lalu terus hamil kedua sekarang Dennis itu miomnya ikut tambah lagi. Kenapa? Karena dia ikut makan untuk bayi janin. Untuk Dennis. Jadi sampai umur 6 bulan atau 7 bulan mereka kayak hamil kembar. Nah, jadi bulan ke-3 saya harus masuk rumah sakit karena ketika saya bergerak itu langsung membesar, sakit banget. Jadi harus bed rest, tidak bisa bergerak. Bukan nggak boleh karena kalau bergerak tuh sakit. Jadi cuma diem gitu. Kalau kesakitan sampai teriak, sakit banget. Jadi 6 bulan saya di rumah sakit dan operasi sesar. Dennis lahir dengan stres karena selalu dirajam ya oleh ada penyaingnya, saingannya gitu ya. Nah, gitu kan, dah. Terus dia sehat puji Tuhan, normal, terus hamil anak ketiga anak kedua ya. Michelle itu cuman 7 bulan. Masalahnya sama dengan Dennis, dia awalnya di diatermi, terus membesar karena ikut makan untuk janin. Terus di rumah sakit bulan ke-3 sampai bulan ke-7 saya tidak bisa masuk obat lagi karena diinfus karena sudah besar nggak boleh karena saya bisa mati. Terlalu banyak masuk sesuatu di tubuh kita. Jadi harus dikeluarkan di usia hampir 7 bulan. Jadi lahir prematur lah. Yes, prematur. Dan dokter juga bilang kan saya hidup dan anak saya hidup adalah cuma 50%. Oke. Oh, itu saya nangis. Itu tahun berapa, Bu? Tahun 99. 99 ya. Oke. Nangis dan itu, tapi ya sudah, mau diapain, kalau saya mau mati kan. Ya sudah, saya orang yang sangat realistis, nggak bisa, ya sudah. Nah, tapi saya bilang sama dokter nanti kalau misalnya dokter bingung mau pilih mana, ambil anak saya, biarkan saya mati. Gitu. Saya sempat bilang begitu. Oke. Nah, itu zaman sesar tidak boleh dibius total ya. Jadi disuntik di belakang, terus saya sadar, cuman perut aja yang mati ya, ditutup pakai korden gitu. Saya nggak lihat dokternya 3, kanan kiri saya pendeta saya sama pendeta rumah sakit. Karena kan saya hidup 50%. Iya. Jadi doa tuh saya denger dan saya nangis. Karena saya pikir saya mau mati. Saya lihat yang tiduran ya, itu kan ada lampu operasi, itu kan ada logamnya. Saya bisa melihat dokter tuh sibuk untuk mengangkat anak saya. Darah kemana-mana, terus diangkat biru. Saya udah nangis, aduh. Kalau anak saya mati, untuk apa saya hidup? Itu saya nangis banget sampai tiba-tiba saya hilang. Saya itu apakah itu mati? Apakah itu mimpi? Atau apapun saya nggak tahu. Saya merasa saya melihat saya di bawah sana, di atas meja operasi, 3 dokter sibuk dengan ngurusin perut saya, 2 tangan kiri pendeta. Kan di kanan kiri ya, terus darah kemana-mana. Saya melayang nggak tahu berapa saat, terus saya sadar, anak saya mana? Saya sadar. Bu, jangan takut, anak ibu ada di ruang bayi. Oke, kamu tidur aja. Kami berusaha untuk mengambil sesuatu di perut ibu gitu. Saya tidur. Ternyata tidak diambil lagi itu miomnya atau tumornya itu tidak diambil karena pendarahan. Saya benar-benar bisa mati kalau diambil. Oke. Karena darahnya kemana-mana. Saya lihat antara dilema ya Bu, diangkat berarti pendarahan terus dan bahaya buat ibu ya. Jadi itu sebabnya tumornya ditinggal di situ ya. Dibiarkan saya, siapa tahu kalau di diatermi lagi hilang gitu kan. Jadi gitu ya. Itu tahun 99 Michelle lahir ya. Oke. Nah, kemudian nggak berhenti sampai situ ya.
Ya, terus ternyata Tahun bertumbuh ya Bu Iya. Kristi ya, tumor tersebut ya? ya bukan itu aja. Anak saya yang lahirnya kurang dari 7 bulan, dia kan masih prematur yang belum benar-benar tidak sempurna. Ternyata dia tidak bisa mendengar. Baru sadar ketika umurnya 4 bulan saya bawa ke rumah ke dokter untuk periksakan setiap bulan ya. Dia sibuk dengan tangannya. Dokter pencet mainannya titut gitu kan biasanya cari gitu. Dia enggak, dia sibuk dengan tangannya. Dokternya, wah, nggak beres nih. Apa dokter? Kamu periksa ke rumah sakit RCM, coba diperiksa juga anak-anak gitu ya. Di tes ternyata memang kanan kiri kupingnya itu 95 derajat, 95 decibel. Dimana kalau manusia tuh normal 20 sampai 30 decibel. Kita bisa bicara, bisa dengar berbisik. Ya. Dia tidak bisa, cuman kita bisa teriak baru dia dengar. Aduh gila anakku. Syok banget ya. Anak muda, masih muda kan, berarti saya mungkin awal 30 ya. Dan saya keluar dari pekerjaan saya setelah Krismon kan 98. Ya. Saya tidak bekerja 4 tahun untuk merawat Michelle. Iya. Dennis baik-baik saja waktu itu. Tuhan, baik-baik. Oke. Nah, sesudah itu nggak berhenti ya, Bu. Saya lihat Ibu mengalami juga tantangan dari sisi penyakitnya, ternyata bertumbuh lebih. Iya, nah itu ceritanya panjang. Baru lagi, karena anak saya kan, saya nggak kerja kan, berarti saya sibuk dengan anak saya. Jalan-jalan, berenang, apalah. Senang gitu ya. Ketika tahun 2003 itu Michelle sudah bisa mendengar. Itu ajaib banget. Karena saya sudah siap punya anak tunarungu. Iya. Dokter bilang ini nggak tahu nanti kalau misalnya itu ada keajaiban. Dokter semua bilang ini anak ajaib. Ketika tahun keempat 2003 itu tiba-tiba anak saya Michelle itu teriak Dennis, manggil kakaknya. Biasanya dia kan saya ajarin bahasa bibir ya. A, B, C, S kan nggak denger kan. Jadi S gitu mungkin namanya Dennis, dia dipanggil Ninin gitu. Ninin biasanya. Ya Dennis, aku kaget. Saya ke dokter ternyata begituan sembuh dan tanpa diterapi dia bisa bicara ngoceh. Mungkin dia sudah di otaknya sudah terkumpul, nggak tahu dari mana, nggak tahu deh. Tuhan lah pokoknya. Oh jadi kisahnya tuh sejak dia lahir 99 sampai dengan di tahun 2003 itu Michelle sebenarnya tidak bisa mendengar. Tidak. Ya. Udah kan katanya tunarunggu lah ya. Tapi tiba-tiba saja begitu 2003 itu langsung bisa dan tidak harus terapi tanpa harus mengikuti terapi-terapi lain lagi, langsung normal. Dan ngomongnya langsung banyak. Sampai mama aku mau tinggal di Jepang, mau di rumahnya Doraemon. Itu mulai. Itu dari umur 4 udah ngomong gitu. Oke, Bu Kristi. Itu buat saya tuh luar biasa. Mujizat itu sekali saya bikin ya. buku itu udah saya mulai kerja lagi. Masalah baru. Perceraian 2007. Sebelumnya ada ya yang masalah lagi menjadi kanker, bukan Bu? Dia punya miomnya, tumor tersebut. Iya 2003 ya. Iya. Suatu saat anak saya pingin berenang. Mama berenang yuk. Ayo. Saya baru sadar karena kan sibuk dengan main dengan anak, sibuk dengan dia nggak bisa dengar ya. Ternyata saya waktu itu mens 2 bulan tidak berhenti. Saya nggak sadar, gila. Berarti aku harus ke dokter. Baru sadar, dokter cuma rumah sakit, 3 rumah sakit, RCM, LPPK, satu lagi saya lupa, 3 rumah sakit, semua vonisnya sama. Kanker rahim. Drop lagi. Nangis lagi. Aduh gila, anakku masih kecil, anakku sudah sembuh. Aduh gila. Itu. Dan waktu itu ada dari dokter ada mengatakan vonis apa nggak, Bu Kristi, mengenai mengenai kasus kansernya ini? Enggak.
Enggak ya? Seingat saya dia nggak ngomong apa, tapi semua surat dari rumah sakit itu ada tertera kanker rahim. Dan diangkat kanker rahimnya, berikut Langsung, rahimnya. ya 1 minggu kemudian saya nangis di depan dokter ya. Saya cuman Pak dokter sampai pintunya ditutup nggak terima pasien lagi. Saya nangis sampai lama. Dokter bilang, Kristi jangan takut. Karena 2 bulan sebelumnya dua sahabat saya meninggal dan dengan masalah yang sama. Tapi mereka tidak mau di treatment, tidak mau dioperasi, ketakutan. Dokter bilang, kamu punya kans hidup, kamu operasi. Karena kalau nggak operasi pasti kamu kayak sahabatmu. Tapi kalau kamu operasi, Tuhan masih punya masih ada rencana yang berbeda, sembuh. Oke, kemudian 1 minggu kemudian saya di rumah sakit operasi. Itu saya ingat banget, 17 Agustus 2003 dioperasi. Oke. Tuh. Usia relatif masih muda itu ya? Iya, saya lahir 69 kan. Nah, ketika dioperasi, saya masih di rumah di ruang operasi. Bapak saya dipanggil sama mantan suami saya ke ruang operasi, dikasih tahu rahimnya sama kankernya. Kankernya kata bapak tuh kayak sosis besar, keras kan? Kalau sosis keras tuh kayak telur cangkangnya udah pecah, kalau direbus kan ada keluar putih-putihnya. Ya. Itu di sosis itu juga ada yang putih-putih, hampir pecah. Kalau itu pecah di perut, saya mati. Dan itu ketika dipotong, kata bapak saya, dipotong, darah hitam keluar. Jadi tepat pada waktunya tindakan diambil ya, Bu Kristi. Tuhan membantu menolong kita tepat pada waktunya. Baik, dan dengan semua tantangan tersebut tidak cukup sampai di sana ya, Bu Kristi ya. Ada tantangan lagi, aduh, makanya saya bilang hidup yang penuh dengan inspirasi buat kami semua. Oke, Bu Kristi tadi ada sebutkan mengenai terjadi perceraian. Jadi tahun berapa itu, Bu? Ya, jadi sebenarnya kan saya sudah mulai kerja lagi, masuk ke satu perusahaan di mana saya tidak melamar tapi dipanggil. Itu juga berkat Tuhan, gitu kan. Saya belum berpikir untuk bekerja lagi dengan serius, gitu kan. Tapi dipanggil perusahaan besar, ya harus serius, gitu kan. Nah, waktu itu di proyek pertama, proyek beberapa saat kemudian di satu proyek saya jatuh dari proyek, kaki saya patah, remuk, dan ini mencuat, dan itu telapak kaki ya muter. Astaga, gimana saya bisa berjalan? Nangis lagi, ngeri kan? Ngeri banget. Terus dan itu Tuhan tuh benar luar biasa. Kalau saya langsung dibawa ke rumah sakit, dokter juga bilang, Kristi, untung kamu nggak dibawa ke rumah sakit saat itu. Kenapa dokter? Karena kalau saya kalau dibuka, kakimu pasti sudah berantakan. Gitu ya. Iya. Jadi ketika saya sana belum ada supir, dipanggilkan satu bapak-bapak yang katanya tukang pijat di belakang proyek. Kaki dia nggak apa-apa Bu, tenang aja, dia elus nggak berasa karena tiba-tiba muter dari sini, muter gitu. Saya teriak, nangis, sakit banget. Tuh kakinya besarnya kali 2 kali, hitam. Dan itu saya satu tahun pakai kursus roda, saya mendesain satu proyek besar yang sekarang sangat populer. Betul. Gitu. Iya. Jadi itu adalah mall yang pertama yang ramah disabilitas, karena saya mendesain di atas kursi roda ya. Jadi sudah mengerti sekali bagaimana kondisi seorang disabilitas, kemudian bagaimana memerlukan fasilitas-fasilitasnya, sebutannya khusus itu. Ya, baik. Dia ada gunanya juga ya. Ya, itu luar biasa kan? Luar biasa. Jelas kan jalurnya. Ya. Ketika saya kena stroke juga mall itu membuat saya nyaman banget. Betul. Padahal itu dirancang sebelum kena stroke. Iya, tapi kan saya pakai kursi roda karena patah. Jadi lanjut Bu ya. Jadi karena cancer sudah dioperasi, kecelakaan. Ya. Semua tetap dalam pimpinan Tuhan. Ya. Kemudian tahun 2007 perceraian. Ya, karena
biasalah selingkuh banyak, bukan hanya satu dua, banyak sekali. Akhirnya saya tidak mau sebenarnya cerai ya, karena saya percaya Tuhan nggak mau, ya kan? Dan juga saya percaya kalau bisa pokoknya tidak ada yang memisahkan. Ya kan, kecuali Tuhan, Maut. gitu kan. Jadi saya tidak mau cerai sampai saya bergumul dengan pendeta. 5 tahun saya bergumul dan pendeta tidak pernah bilang cerai, tapi ketika mantan suami selalu bilang cerai, saya akhirnya tetap menolak. Dan pendeta bilang, Kristi, kalau dia minta cerai, bilang saja iya, tapi jangan kamu yang minta. Akhirnya ketika si mantan itu bilang cerai, aku bilang iya. Akhirnya saya cerai 2007. Terus saya ketok palu adalah dia harus membiayai saya, hidup saya sampai saya menikah lagi, kalau menikah lagi. Dan untuk anak-anak saya berdua karena saya kerja. Tapi tidak ada dana sama sekali dari dia. Akhirnya saya harus bekerja untuk anak saya, gitu kan? Jadi 2 anak, Dennis dan Michelle, ikut ibu ya? Ya, dan itu yang membuat saya tuh kerja keras banget adalah itu. Saya kan kerja adalah bukan bisnis di mana uangnya tidak terbatas bisa begitu. Saya kerja dari gaji. Gaji mau berapa banyak sih untuk anak saya? Jadi saya harus kerja keras untuk dapat lebih, adalah project. Jadi project kalau lebih baik, lebih cepat, bonusnya besar kan. Nah itu. Oke. 2006 itu kan Bu Kristi kerja 2006 sama perusahaan besar ini. Itu, ya. Dan terus kemudian cerai. Dan saya kerja keras untuk menyelesaikan banyak proyek yang mendapatkan saya banyak penghasilan, bonus itu. Saya simpan untuk anak-anak gitu ceritanya. Oke. Nah, bagaimana kemudian bisa terjadi stroke-nya, Bu Kristi? Apa karena kerjanya terlalu keras begitu? Betul sekali. Jadi di proyek ini, proyek yang sekarang luar biasa nih viralnya, itu proyek 5 tahun nggak salah, kami kerjakan 3 tahun. Harusnya 5 tahun kerjakan dalam 3 tahun. Kayaknya begitu, saya lupa ya, antaranya begitu. Dan itu kan artinya itu 2 tahun tuh bonus. Oh. Ya semua dilihat dari prestasi waktu kerja. Tapi pokoknya prinsipnya 2 tahun adalah bonus. Oke. Belum lagi bonus yang per deadline gitu ya. Dan itu saya simpan karena saya nggak tahu besok bisa nggak gitu kan. Saya simpan dah. Bayangkan proyek 5 tahun jadi 3 tahun, saya kerjanya hidupnya seperti apa? Betul. Hidupnya udah kayak zombie, nggak pernah tidur, goyang-goyang karena ini kan capek kan, tapi harus. Tapi aku happy dengan kerja sebagai arsitek ya. Jadi satu hari mungkin tidur 1 atau 2 jam saja, makan sembarangan. Saya suka namanya kambing itu setiap hari makan kambing, gila nggak? Gila. Makan babi, makan bebek yang kolesterolnya tinggi. Saya pikir saya punya uang dan saya harus kerja keras, kenapa harus nggak boleh makan? Jadi ternyata bebas makan nggak selalu hal yang terbaik ya, Bu Kristi ya? Suara Tuhan jelas dari Bapak Ibu, kamu pulang, istirahat. Saya nggak mau. Teman-teman sahabat saya, bahkan bos saya, Kristi pulang. Saya kalau misalnya jam 3, jam 4 pagi masih di project, ada Pak Hartman datang, Bu Kristi kenapa masih ada? Karena saya ngotot untuk dapat bonus sebenarnya. Iya. Bu nggak apa-apa, saya sehat kok. Saya tadi sudah tidur 1 jam. Akhirnya sukses proyeknya ya. Puji Tuhan, sukses dan launching lebih cepat. Yes. Kemudian Bu Kristi jalan-jalan ceritanya nih. Karena kan saya punya bonus besar kan dan libur banyak. Dulu kan saya nggak pernah libur tuh 3 tahun nggak pernah pulang malah. Jadi libur 6 minggu ya dengan bonus besar ke Amerika. Ada rumah adik saya di sana, ada bapak ibu, anak saya, adik saya yang di Bali, keluarga semua ke Amerika. Kumpul di Amerika. Natal bareng sana. Nah, minggu keempat kita keliling kan ke West Coast ya. Minggu keempat kita di San Francisco. Nggak ada rasa apa-apa. Yang jelas aku happy kan dengan keluarga, senang-senang. Happy banget deh. Mau beli apa nih, beli gitu, senang banget. Terus suatu hari kan tuh
tanggal 8 Januari 2010 itu masih musim dingin kan, dingin, mau pipis di hotel. Bangun, pipis dingin. Terus pindah kaki untuk turun ke tempat duduk ya. Terus tiba-tiba saya jatuh. Kok jatuh ya? Kupikir Hun masih belum nyawanya belum kumpul. Saya bangun, loh nggak berasa. Loh nggak bisa, tubuh kanan saya lumpuh. Saya udah nggak bisa ngomong, saya cuma teriak, ibu gitu. Maksudnya untuk teriak ibu, saya tidur dengan ibu dengan 2 anak saya. Ibu bangun, ibu sadar saya kena stroke. Anak saya dibangunin untuk bangunin bapak saya di rumah di sebelah, hadir di saya. Bapak kaget, saya stroke, terus bapak langsung telepon 911. Saya sadar. Saya tahu semuanya. Saya dengar bapak saya teriak-teriak bahasa Inggris pun saya ngerti. Berarti otak saya masih bener ya, masih ngerti. Berapa hitungnya, berapa menit? 1-2 menit datang Branwir, polisi, sama ambulans. 7 orang besar, keker, saya langsung dibebat. SOP mereka dikasih oksigen, saya langsung dimasukin ke brangkar, jalan kaki lari masuk ke ambulans, keluarga saya ngikutin dari belakang. Hitungannya berapa menit ada rumah sakit di terdekat. Yes. Maksudnya, di situ tuh kemudian dirawat di sana sampai berapa lama, Bu? 2 minggu. 2 minggu. Kondisi sadar tapi? Sadar. Jadi begitu sampai sana tuh sadar sampai saya harus dimasukin ke lorong untuk MRI. Saya nggak hilang, nggak sadar, saya hilang. 15 menit hasilnya sudah ada. Otak kiri saya terendam 20%. Oleh darah? Oleh darah. Dan pembuluh darah pecah di otak? Yes. Dan dokter bilang secara medis, kamu tidak akan bisa apa-apa. Saya sadar. Bapak saya tanya, jadi berarti kepala anak saya harus dibuka. Ngomong gitu bahasa Inggris, saya ngerti. Dia bilang, enggak. Karena akan terserap sendiri. Jadi saya nggak bisa ngomong. Saya cuma bilang sama dokter ketika bilang, kamu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Dokter, namanya dokter Gandhi. Dokter, dari hati saya nggak percaya ada Tuhan. Karena kalau saya masih hidup, berarti Tuhan masih punya rencana. Itu saya percaya banget. Kalau nggak saya udah mati. Jadi dan dari keyakinan itu membuat saya tuh happy. Kata dokter, kenapa kamu happy? Saya nggak bisa ngomong kan, saya cuma senyum aja. Dan saya banyak teriak ketawa-ketawa sampai dokter bilang, Kristi, dia saat itu ya, kamu adalah pasien yang terberat saat ini, tapi suara kamu kedengeran dari ujung rumah sakit, katanya begitu. Artinya saya happy banget. Jadi maksudnya Bu Kristi masih bisa bicara dong, tapi bentuk teriakan dong, suara-suara aja. Iya, anak saya bilang, mama ngomongnya kayak alien. Ada di YouTube ya, nanti ada di YouTube. Saya ngomong nggak jelas. Adik saya videoin. Stroke-nya kena ke otak kiri, akibatnya di kanan. Lumpuh kanan. Yes. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Minum nggak bisa. Hari pertama saya dikasih pakai sendok kecil ya, coba gitu. Wih. Keluar lagi masuk ke paru-paru, karena sampai sekarang kerongkongan saya sebelah kanan itu masih tertutup sampai sekarang. Jadi kalau makan, makanya saya sekarang menghindari namanya daging, susah. Kangkung saya tarik lagi bisa. Oke. Nah 2 minggu di rumah sakit, kemudian diizinkan pulang dengan sudah bisa mandiri atau belum itu? Ya, sebenarnya bukan diizinkan, sebenarnya nggak boleh, karena otak saya masih lemah. Saya nggak bisa terbang terlalu jauh kan, dari San Francisco Jakarta tuh 24 jam, tinggi itu nggak boleh. Tapi kan kami nggak punya uang, jadi saya bayar dari asuransi perjalanan. Kami bayar cuma 1 juta, kita bertiga sama dengan anak saya 1 juta. Kami bisa klaim 1,5 miliar. Juta itu juga berkat Tuhan luar biasa. Iya, betul. Kalau enggak, uang dari mana? Harus bayar. Kan? Akhirnya harus pulang karena nggak punya uang lagi. Akhirnya rumah sakit mengontak salah satu lembaga internasional di Alaska untuk mengantar semua orang sakit keliling dunia. Jadi saya ke Jakarta harus diantar
pakai pesawat orang itu. Iya, bukan orangnya. Jadi pakai satu yang brother, suster laki-laki, namanya brother Frank. Dia gede, dia bisa ngangkat saya untuk ngantar saya ke Jakarta dengan adik saya berdua. Semua kan sudah pulang ya. Jadi di rumah sakit saya digendong-gendong karena kan tiduran itu khusus. Nah, itu kan sebenarnya belinya kan cuman ekonomi ya. Berkat Tuhan lagi dikasih first class, bisa tiduran. Iya. Nah, kondisi seperti itu Bu Kristi kemudian di Jakarta harus mengurus anak yang boleh dikatakan Michelle juga baru usia 11 tahun ya? Iya. Iya betul. Jadi dua anak saya masih SD ya. Si Dennis kelas 1 SMP. Salah ya, lupa deh. Gimana caranya Bu Kristi survive dengan kondisi seperti itu? Berserah. Saya nggak tahu. Yang saya ingat adalah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu saya sangat perfeksionis ya. Ini harus rapi gitu ya. Arsitek dong. Harus cantik. Nah itu jangankan rapi. Ini bisa berantakan. Nggak bisa apa-apa. Jadi belajar untuk menerima diri. Bisa apa? Nggak bisa apa-apa. 6 bulan saya tidur di bawah dengan ibu saya, mau pipis digandeng, dimandiin semua ibu. Anak saya diurus ibu bapak sama pembantu. Nggak bisa apa-apa. Sedih. Tapi nggak mau sedih, karena kalau sedih saya tidak akan sembuh. Berapa tahun Bu yang nggak bisa apa-apa? 6 bulan. Kira-kira 6 bulan. Cukup 6 bulan aja? Ya, padahal dokter bilang nggak bisa apa-apa sampai mati. Tapi kemudian diterapi atau gimana Bu Kristi? Ya, saya cuma sadar dari suami, tidak ada uang. Tidak ada suami, tidak ada uang? Ya, ada sih tinggal sama bapak ibu dibayarin makan, tapi itu bukan untuk sekolah, benar kan? Adik-adik saya di Amerika, satu di Bali, keluarga saya entah di mana. Artinya nggak akan bisa. Siapa yang bisa membantu saya kecuali saya sendiri? Berarti saya harus bisa bekerja. Saya tidak pernah berdoa, Tuhan sembuhkan. Tidak. Saya cuma itu yang membuat saya happy. Tuhan memberikan yang terbaik. Karena kalau banyak kali teman-teman orang selalu bilang, saya mau sembuh. Nah kalau Tuhan nggak mau gimana? Kalau saya nggak sembuh sekarang, kenapa? So what? Saya bisa kok. Nah gitu kan. Masalahnya itu. Orang akan stres karena tidak sembuh. Iya saya nggak sembuh, tapi bisa kan? Naik turun tadi kan walaupun susah payah. Itu yang orang tidak sadar. Tuhan mau apa? Tuhan mau saya gini. Karena saya yakin kalau saya sembuh, kalau sembuh nih, saya percaya saya tidak di sini. Tidak ada yang kenal saya. Saya akan dianggap seorang arsitek yang sombong, anak muda yang sombong, yang bisa semuanya. Yakin? Kita semua begitu kan? Tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan nggak mau itu, barangkali begitu ya, saya nggak tahu ya. Ini cuman pemikiran saya aja. Itu pemikiran yang bagus Bu Kristi, bahwa seperti Tuhan Yesus kan saat di Taman Getsemani, dia berdoa kan, kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Ya itu. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Yes, itu yang kehendak merinding. Tuhan. Karena memang ternyata apa yang saya mau sebenarnya nggak ada, Tuhan nggak kasih. Tapi Tuhan memberikan yang lebih baik. Lebih baik. Dan itu yang kita tidak bisa melihat waktu kita lagi susah. Yes, itu dia. Saya sudah 13 tahun stroke ya. 13. Nanti Desember 14 tahun. Puluhan tahun stroke. 14 tahun stroke itu saya tidak berpikir saya sembuh. Saya hanya berpikir, Tuhan tolong apakah saya misalnya saya banyak sekali keadaan di mana saya sebenarnya bukan di situ, tapi Tuhan kasih. Misalnya, menulis. Setelah saya mulai kerja lagi 6 bulan kemudian saya kerja ya. Ada teman SMP yang saya nggak kenal dulu karena saya tidak bergaul dulu ya. Dia datang ke mall saya ngomong, Kristi, saya tahu kamu stres kan nggak bisa mobile kayak dulu. Coba nulis, gitu kan? Saya mulai nulis. Kalau saya bilang nggak mau, saya nggak bisa nulis, saya tidak akan di sini.
Oke, mungkin jadi seperti ini ya Bu Kristi ya? ya. Menghadapi masa lalu yang begitu banyak sekali tantangan dan terberatnya adalah stroke ini. Yes. Kemudian sekarang bagaimana menyikapi itu ya? Saya rasa itu yang perlu dipelajari memang oleh sahabat Crosstalk pada saat ini. Jadi pertolongan daripada support dari keluarga itu sudah pasti ya. Pasti. Dari teman mungkin baik itu kata penghiburan, ya itu tadi menghubungi Bu Kristi seperti itu ya. Kenyataannya banyak sekali teman saya itu mereka tidak mau menerima nasihat. Dia bilang, lu nggak tahu rasa gue kayak gini, lu sehat gitu selalu. Bahkan ada teman saya pendetanya diusir, disuruh karena cuman khotbah di depannya gitu. Karena merasa lu ngerasakan sendiri. Makanya kenapa saya yakin Bang, kenapa saya nggak disembuhkan? Kalau saya sembuh, walaupun saya mungkin tetap melayani, saya ngomong dan mereka dia melihat saya sehat, sama mungkin. Tapi ketika saya berjalan dengan susah payah, ngomongnya susah, mereka ngomong, ya Bang Kristi aja bisa, kenapa aku nggak bisa? Iya. Mungkin begitu. Ya, saya rasa sudah pasti itu Bu Kristi, bahwa apa yang Bu Kristi hadapi dalam kesulitan kok tetap bisa survive, tetap bisa sukacita, tetap bisa bekerja, tetap bisa melakukan banyak hal. Itu yang saya kagum juga. Sesudah ini kita akan coba lihat berapa banyak yang Ibu Kristi sudah kerjakan justru sesudah beliau kena stroke. Terus apa lagi yang bisa saya bantu untuk disabilitas? Saya cacat. Saya puji Tuhan bisa bekerja. Saya bisa punya kursi elektrik, saya bisa keliling dunia, saya bisa semuanya dari Tuhan. Saya bekerja. Tapi bagaimana teman-teman disabilitas yang lain? Untuk makan aja nggak bisa. Kursi roda saya 50 kilo, saya sendiri 50 kilo. 100 kilo, bapak-bapak tua gimana caranya? Tapi gue entah gimana saya juga panik. Dia bisa ngangkat turun dari kereta. Kursi rodanya bersama dengan ibunya diangkat. Dan ketika saya lihat ke belakang mati, pintu tertutup, kereta jalan. Aduh gitu. Saya mau lihat ke belakang karena mau minta terima kasih, arigato, thank you gitu ya. Lihat ke bawah, apa yang terjadi? Tidak ada orang. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian seperti ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.